Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan coaching dengan 3 kasus. Untuk kasus pertama, sebagai coach itu Bu Yurina, sebagai coachingnya Bu Nur Setiawati, dan pengamatnya Sri Wulandari. Untuk kasus kedua, sebagai coachnya Bu Nur Setiawati, sebagai coachingnya dan sebagai pengamatnya Bu Yurina. Untuk kasus 3, sebagai coachnya Sri Wulandari, coachingnya Bu Yurina, dan pengamatnya Bu Nur Setiawati. Untuk selanjutnya bisa dimulai untuk kasus pertama. Silahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Rina, silakan duduk. Iya, Bu. Bagaimana kabarmu? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada apa Rina? Apakah ada masalah sehingga kamu ingin bertemu dengan Bu Guru? Begini, Bu. Sebenarnya saya ingin cerita tentang masalah saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu Rina? Dengan senang hati Bu Guru akan bantu dan mendengarkan cerita kamu. Begini, Bu. Saya kan terpilih mewakili lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya masih kurang percaya diri, Bu. Kira-kira bagaimana caranya ya, Bu, agar saya bisa lebih percaya diri lagi? Oh, jadi begitu. Hmm, Iya, Bu. Tujuan saya ke sini ingin mendapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. oke, baiklah. Kira-kira apa yang membuatmu kurang percaya diri, Rina? Saya takut dan grogi bila berbicara di depan orang banyak, Bu. Jadi, yang dimaksud percaya diri menurut Rina itu yang seperti apa? Jika saya tidak merasa grogi dan takut bila berbicara di depan banyak orang, Bu. Sekarang Bu Guru ingin tahu. Nah, coba ceritakan. Kalau Bu Guru punya skala dari 1 sampai 10, menurut Rina, di skala berapa tingkat kepercayaan Rina saat ini? Masih di skala 5, Bu. Oh, 5 ya. Sudah lumayan, berarti tinggal setengahnya. Kira-kira apa yang sudah Rina lakukan untuk mendapat nilai di skala 5? Usaha yang sudah saya lakukan antara lain, saya sudah sering berlatih melafalkan kosakata dalam bahasa Inggris dengan benar, Bu. Selain melafalkan kosakata, apa lagi? Saya juga belajar teknik dan intonasi berpidato melalui YouTube sebagai referensi, Bu. Nah, kalau sudah belajar melafalkan, sudah belajar teknik, intonasi, terus apa yang membuat Rina tidak percaya diri? Karena saya baru pertama kali ini ikut lomba di tingkat kabupaten. Tentu peserta lombanya dari luar kota bagus-bagus dan saya juga kurang persiapan, Bu. Berarti kira-kira menurut Rina sendiri untuk menghadapi kedua hambatan tersebut bagaimana? Bagaimana ya, Bu? Saya juga bingung. Baiklah, Ibu Sen ya. Jadi tadi Rina punya hambatan. Yang pertama kurang pengalaman karena baru pertama kali ikut lomba tingkat kabupaten. Sedangkan yang kedua, Rina belum punya persiapan yang matang. Tapi Rina, Bu Guru ingin mengingatkan bahwa di sini tidak semua siswa loh bisa terpilih dan punya kesempatan ikut lomba pidato tingkat kabupaten. Iya ya, Bu ya. Seharusnya saya tidak usah minder dan menganggap lomba ini sebagai pengalaman baru yang berharga ya, Bu.
bisa mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Betul, Rin. Ya, betul sekali. Untuk apa minder? Malah ini kesempatan yang berharga. Lalu apa lagi, Rin? Yang untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu, menurut kamu? Saya akan melakukan persiapan yang lebih matang lagi tentunya sebagai persiapan mengikuti lomba ini, Bu. Nah, itu kamu sudah menemukan solusinya. Tapi ada baiknya kita rencanakan lebih lanjut apa yang akan dilakukan. Nah, kira-kira Rina perlu melakukan usaha apa agar lebih percaya diri lagi? Selain itu, saya bisa berpikir lebih positif. Saya juga akan berlatih lebih maksimal lagi, Bu. Baiklah, berlatih dengan lebih maksimal ya. Bu Guru ingin tahu kira-kira jadwal latihannya kapan ya? Sebenarnya saya punya waktu longgar hari Selasa, Kamis, dan Sabtu sore, Bu, yang bisa saya gunakan untuk latihan. Saya juga akan membuat jadwal latihan setiap hari itu, Bu. Oh, bagus, bagus, bagus. Sorenya kira-kira jam berapa itu, Rin? Sekitar jam 4 sampai jam 5 sore mungkin, Bu. Bagus, Rin, bagus. Selain membuat jadwal latihan, apalagi ya, Rin, ya, yang bisa kamu lakukan sebagai rencana tindak lanjut ini? Saya akan menghubungi Bu Nita sebagai guru bahasa Inggris untuk membimbing saya untuk bisa memperdalam latihan dalam bahasa Inggris, Bu. Oh, bagus sekali, Rina. Itu ide yang sangat bagus. Dan Bu Guru sangat suka dengan diskusi kita kali ini. Sekarang, Bu Guru ingin tahu seberapa besar komitmen kamu untuk menjalankan rencana tindak lanjut ini. Hari ini setelah pulang sekolah, saya akan menemui Bu Nita untuk mengkonsultasikan jadwal kepada beliau dan meminta beliau membimbing saya, Bu. Bagus, bagus sekali. Kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu, Rin? Di rumah, saya akan meminta kakak saya untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya, karena dia sering mengantar saya dan menemani saya ketika saya sedang latihan, Bu. Kakak saya juga mengambil kuliah jurusan bahasa Inggris di universitasnya, Bu. Oh, hebat. Itu ide yang sangat bagus, Rin. Bu Guru yakin kamu bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sama-sama, Rina. Tetap semangat ya. Dan terus percaya diri. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu, atas semangatnya. Ya, Bu. Mbak Wulan, kenapa Ya. kamu berdiri di sini? Oh, Bu Nur. Kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Iya, ayo kita ngobrol di gazebo sana. Baiklah, ada apa Mbak Wulan? Kenapa Mbak Wulan ingin ngobrol dengan Bu Nur? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan pelajaran matematika. Saya berharap bisa mendapatkan solusi setelah menyampaikannya ke Ibu. Loh, kenapa tidak nyaman? Begini, Bu. Bu Dewi itu kan membuka les privat di rumahnya. Teman-teman banyak yang ikut les. Karena saya harus membantu orang tua setelah pulang sekolah, saya tidak ikut les. Dan saat di kelas, Bu Dewi sering menyindir murid yang tidak ikut les di tempatnya. Ibu salut sekali. Kamu masih punya waktu membantu orang tua. Nah, selain tidak nyaman,
Adakah hal lain yang Mbak Wulan rasakan? Saya juga merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Murid-murid yang mengikuti les privat di tempat Bu Dewi mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Tidak adil bagaimana, Mbak Wulan? Saya merasa sudah menjawab soal ulangan maupun tugas yang diberikan dengan benar. Tapi, mengapa nilai yang saya dapatkan tidak sebaik nilai teman-teman yang ikut les? Selama ini, langkah-langkah apa yang telah Mbak Wulan lakukan dalam menghadapi masalah ini? Setiap mau ada ulangan, saya selalu belajar. Saya juga merasa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan mengumpulkannya tepat waktu. Saya menduga nilai saya yang rendah disebabkan karena saya tidak ikut les di tempat Bu Dewi, Bu. Begitu ya. Sebelumnya, apakah Mbak Wulan sudah pernah menyampaikan alasan Mbak Wulan tidak ikut les privat di tempat Bu Dewi? Belum sih, Bu. Tapi sebelum teman-teman di kelas mengikuti les privat dengan beliau, nilai saya selalu lebih tinggi loh. Lalu kesempatan apa yang Mbak Wulan miliki sekarang? Sebenarnya saya tadi ingin menemui Bu Dewi di ruang guru ketika Ibu menegur saya. Tapi saya ragu-ragu. Saya takut dimarahi Bu Dewi. Apakah Bu Dewi galak? Apakah beliau pernah memarahi Mbak Wulan di kelas? Tidak, Bu. Beliau tidak pernah marah kepada saya ataupun murid-murid lain di kelas. Lalu, kenapa takut? Saya takut menyampaikan kepada beliau, Bu. Ibu pikir beliau tidak akan marah apabila Mbak Wulan menyampaikan dengan baik dan sopan. Iya, Bu. Saya akan mencoba menemui beliau. Nah, benar sekali ya. Setelah Mbak Wulan bertemu beliau, apa yang ingin Mbak Wulan sampaikan ke beliau? Saya ingin menyampaikan alasan saya tidak ikut les. Kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi nilai ulangan dan tugas-tugas saya yang rendah. Bagus sekali ya Mbak. Selain itu, apa kekuatan yang Mbak Wulan miliki sehingga Mbak Wulan merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Begini Bu, saya selalu juara 5 besar di kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar di internet melalui gawai yang saya miliki. Ya, langkah yang Mbak Wulan ambil itu sudah bagus ya. Jadi, apa rencana yang akan Mbak Wulan lakukan setelah ini? Yang pertama, saya akan menemui Bu Dewi untuk mendiskusikan masalah ini dan menyampaikan alasan saya mengapa tidak mengikuti les privat. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Dan yang ketiga, saya juga akan membuat jadwal antara belajar dan membantu orang tua. Dan yang keempat, saya juga akan lebih rajin belajar dan apabila ada materi yang belum paham, saya akan bertanya kepada beliau atau pada teman sekelas. Bagus sekali rencananya Mbak Wulan. Lalu, apa komitmen Mbak Wulan untuk menjalankan rencana itu? Setelah bertemu dengan Ibu, saya akan bertemu dengan Bu Dewi untuk menyampaikan unek-unek saya, Bu. Kira-kira, siapa yang akan Mbak Wulan libatkan untuk menjalankan rencana ini? Saya akan meminta bantuan Rina untuk menemani saya menemui Bu Dewi. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar. Kebetulan Rina mengikuti les privat di tempat Bu Dewi. Di rumah, saya akan meminta ibu saya untuk mengingatkan agar mengerjakan tugas dan mengulangi pelajaran di rumah. Sudah bagus sekali ya Mbak ya. Itu yang ide yang luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan dengan rencana yang Mbak Wulan buat tadi dapat membuat Mbak Wulan lebih nyaman belajar matematika.
Terima kasih Bu Nur sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Mbak Wulan, semangat ya. Nanti Bu, terima kasih. Bu Yurin, udah waktunya istirahat nih. Yuk kita ke kantin cari makan siang. Maaf Bu, saya lagi nggak mood untuk makan apapun saat ini. Tumben, kenapa Bu? Makanya sejak tadi saya perhatikan Bu Yurin terlihat murung. Iya Bu, sebenarnya saya lagi bete, mungkin kesel juga. Lah, emangnya ada apa? Bolehkah saya tahu? Tapi jika Bu Yurin berkenan bercerita ke saya loh. Saya sebenarnya lagi butuh orang untuk mendengar cerita saya Bu. Wah kebetulan sekali. Begini Bu ceritanya. Kemarin di jam pertama kelas saya ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa, ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lain-lain. Bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi, Bu? Yang mengganggu mood Bu Yurin apa? Ya, dari peristiwa supervisi tersebut, saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Ceritanya gini, Bu. Ketika supervisi itu, pengawas kan menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya, tetapi saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif dan tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Selanjutnya apa yang mengganggu Bu Yurin sampai tidak mood makan segala? Kelihatannya sih pengawas tetap tidak bisa menerima penjelasan saya ketika tidak menggunakan buku teks. Alasan saya jika tidak mengajar hanya berpedoman dengan buku teks, siswa bisa cepat bosan. Sumber informasinya kan terbatas itu Bu. Dan jika buku teks, siswa pasti bisa membacanya sendiri di rumah. Saya setuju, Bu. Kita memang harus kreatif, memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Mungkin ada alasan lain, Bu. Sebenarnya ya Bu ya, buku teks yang tersedia di perpustakaan yang dipinjamkan ke murid itu tidak sesuai dengan kurikulum sekarang. Maksudnya tidak up to date dengan kondisi yang sekarang. Kira-kira apa yang Bu Yurin harapkan dari ngobrol kita ini, Bu? Sebenarnya sih saya untuk saat ini ya Bu ya, saya ingin lebih plong setelah mengeluarkan undang-undang. Biasanya memang kita lebih tenang setelah bercerita. Mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan dalam curhat ini? Saya berharap dengan temuan tidak menggunakan buku teks dapat digunakan sebagai landasan untuk mereformasi buku teks yang ada di perpustakaan supaya sesuai dengan kurikulum dan perkembangan zaman sekarang. Apakah ketika waktu supervisi itu Bu Yurina sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks pada pengawas? Sebenarnya sih Bu, belum sempat menjelaskan secara detail tentang kondisi perpustakaan yang menyediakan buku ajar bagi siswa kurang memadai dan mendukung kurikulum yang sekarang itu sedang kita canangkan itu loh Bu, Merdeka Belajar. Apakah Bu Yurin yakin pengawas menemukan temuan supervisi karena buku teks atau ada yang lain ya? Mungkin juga sih Bu, sewaktu ditegur, saya memang agak ngotot
karena saya merasa tidak salah dengan yang saya lakukan. Jadi nada bicara saya agak tinggi. Mungkin itu juga yang membuat pengawas tidak respon dengan alasan yang saya utarakan dan melaporkan saya. Bisa saja Bu Yurin, mungkin karena terjadi miskomunikasi dengan penyampaian dari Ibu yang menyebabkan pengawas tidak respon dengan alasan yang lain. Dan mungkin ada alasan lain dari pengawas, Bu. Alasan lain ya mungkin karena memang sesuai dengan standar operasi dan prosedur pengawas dalam supervisi bahwa seorang guru harus melaksanakan KBM, harus mempunyai presensi, jurnal mengajar, dan buku teks. Maka salah satunya saya tidak memiliki buku teks tersebut. Selanjutnya, apa yang akan Bu Yurin lakukan untuk menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks? Mungkin saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu ya Bu ya, untuk mengklarifikasi dan menjelaskan alasan saya terkait temuan pengawas yang tidak menggunakan buku teks tersebut. Mungkin bisa ditambahkan Bu tujuannya sekalian menghadap kepala sekolah. Mungkin bisa ditambahkan matur kali ya Bu ya, tentang pengadaan buku teks yang harus sesuai dengan kurikulum yang sekarang, biar buku-buku yang ada di kurikulum itu up to date ya. Dan saya rasa tidak setiap murid mendapat pinjaman karena buku sudah banyak yang rusak dan tidak lengkap. Selanjutnya, kapan Bu Yurin akan menghadap kepala sekolah untuk melakukan klarifikasi dan mewujudkan tujuan dari Bu Yurin tentang pengadaan buku yang up to date di perpustakaan, Bu? Mungkin secepatnya kali Bu, ya. Dan ya mungkin besok pagi setelah ngajar jam pertama, karena semakin cepat kan semakin baik ya. Saya juga merasa lega nantinya dan akan ada tindakan yang lebih cepat tentang pengadaan buku di perpustakaan. Tapi saya ragu dengan rencana saya, apakah nanti akan diterima atau tidak ya. Jika tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya, Bu. Selanjutnya, kira-kira apa yang akan Bu Yurin jelaskan dan strategi apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, saya akan menjelaskan detail dulu permasalahannya. Jelas saja saya harus meminta maaf. Ya, dan ke depannya saya mungkin akan belajar berkomunikasi dengan lebih baik dan santun, sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Rencana yang keduanya apa, Bu? Ya, seperti yang saya kemukakan tadi, Bu, saya akan meminta kepala sekolah untuk mereformasi perpustakaan dengan pengadaan buku di perpustakaan yang sesuai dengan kurikulum dan perkembangan zaman yang ada. Jika diperkenankan, malah saya ingin membuat modul dan buku diktat, sehingga bisa digandakan dan dikembalikan ke siswa untuk menunjang pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang. Wah, ide bagus sekali Bu Yurin yang direncanakan. Selanjutnya, komitmen apa yang akan dilakukan, Bu? Saya berkomitmen untuk memperbaiki cara berkomunikasi saya, Bu, agar pesan yang akan ingin saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan tidak terdistorsi, sehingga kedepannya tidak ada kesalahpahaman atau miskomunikasi seperti kejadian kali ini, Bu. Mungkin ada komitmen yang lain, Bu? Komitmen yang lain ya, kalau keterkaitan dengan buku teks yang terdapat di perpustakaan, ya saya selain dengan pengadaan akan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Seandainya itu sekolah sih ya belum memfasilitasi pengadaan buku yang up to date. Wah, itu ide bagus sekali, Bu Yurin. Jika seandainya sekolah tidak punya dana sama sekali untuk pengadaan buku ajar tersebut, bagaimana, Bu?
Apakah ada alternatif lain untuk mendukung pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku? Tentu saja, Bu. Tentu saja ada, ya. Misalkan dengan menggunakan berbagai sumber pendukung seperti YouTube ataupun browsing materi di Google, dan bisa juga dari referensi-referensi tersebut saya bisa membuat modul didaktik sendiri yang saya gunakan untuk siswa saya. Itu kan juga buku teks, Bu, walaupun memang sekolah belum bisa memfasilitasinya. Nah, sekarang Bu Yuri lebih plong karena sudah bercerita. Masih ada yang bisa saya bantu, Bu? Kelihatannya sudah nggak ada, Bu. Untuk kali ini nggak ada ya, Bu, ya. Terima kasih. Saya udah lega. Saya minta Ibu untuk membantu saya mengingatkan komitmen saya untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas itu loh. Alhamdulillah, oke lah. Semangat ya Bu Yurin, nanti kita akan saling mengingatkan. Nah, iya Bu, ya terima kasih ya, sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Demikianlah praktek kucing dari kelompok 3 sudah kami jalankan semua. Terima kasih.